Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran Sound Doctrine. Dan terima kasih untuk mereka yang selalu setia bergabung di dalam siaran Sound Doctrine. Saya pagi hari ini akan bersama-sama dengan Anda untuk merenungkan firman Tuhan secara singkat. Jadi saat teduh singkat bersama dengan Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara berkaitan dengan sound doktrin Yesus, yaitu Yesus selalu menggunakan kalimat-kalimat aktif di dalam sound doktrinnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 762 kali aorist imperatif dalam 616 ayat di dalam perjanjian baru. Jadi kalau saudara memeriksa perjanjian baru, sangat banyak itu tata bahasa di dalam bahasa Yunani yang menuliskan dengan tata bahasa aorist imperatif. Nah, aorist imperatif itu adalah perintah yang sangat penting. Perintah yang emergensi, perintah yang harus dilakukan, perintah yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, hal ini memberikan kepada orang percaya satu pengertian bahwa Yesus ingin orang-orang yang mengikut dia, yang percaya kepada sound doktrin, mereka menjadi orang-orang yang bersifat aktif, tidak pasif. Mereka mencari sound doktrin itu dan mereka aktif melakukannya di dalam hidup mereka. Kalimat-kalimat yang dipakai dengan aorist imperatif itu adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa ditunda, kalimat-kalimat yang harus dilakukan. Sama seperti sebuah keadaan darurat di mana kita menerima perintah darurat itu harus pergi, tidak boleh tidak untuk pergi, harus lakukan, tidak boleh tidak untuk tidak melakukan. Dan saudara, kalimat-kalimat ini sengaja disampaikan oleh Yesus sehingga menjadi habitual di dalam hidup kita, menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita. Saudara, kebiasaan yang ingin Yesus sampaikan kepada kita melalui sound doktrinnya adalah kita menjadi orang percaya yang bersifat aktif. Kita aktif mencari kehendak Tuhan. Jangan jadi orang percaya yang berdiam diri. Jangan jadi orang percaya yang malas. Jangan jadi orang percaya yang terserah kepada keadaan. Jangan jadi orang percaya yang menyerah kepada keadaan. Tapi menjadi orang percaya yang agresif. Yang saya maksudkan agresif di sini adalah berani untuk berpegang kepada firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya, apapun resiko dan kondisinya. Karena kita percaya ketika Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga maupun di bumi. Maka Yesus sendiri menjamin bahwa semua perintah yang dia berikan kepada kita adalah perintah-perintah yang sanggup kita lakukan. Karena Yesus katakan, dia menyertai kita kemanapun kita pergi sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan zaman. Dan kita percaya di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 Rasul Paulus menyampaikan, menjelaskan sound doktrin dari Yesus. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan untuk semua janji Allah, bahwa Roh Kudus itu adalah meterai kepemilikan Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, misalnya di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalimat-kalimat aktif yang Yesus sampaikan di sini terkait juga dengan segala risiko mengikut Yesus. Apabila engkau mengikut Yesus, berarti keputusan dengan sadar engkau buat bahwa engkau akan melayani Sang Penjunan itu, melayani Mesias itu, melayani anak Allah yang benar itu, yang benar datang dari sorga. Dan dialah juru selamat yang memang menyelamatkan hidup kita. Kita akan katakan kepada Yesus setiap hari, terima kasih karena keselamatan yang engkau berikan, sehingga saya sekarang mempunyai hidup. Karena Yesus mati bagi saya, maka saya menjadi orang yang hidup. Sebagai balasan saya untuk kehidupan yang engkau anugerahkan Tuhan, maka saya mau mengikut engkau dengan aktif. Nah, saudara, orang-orang percaya yang percaya kepada sound doktrin Yesus, mereka mencari sound doktrin itu. Mereka tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar
untuk melayani Tuhan. Mengapa? Ketika engkau mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki itu, kebenaran-kebenaran yang hakiki itu akan mengubah hidupmu. Saudara, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, dikatakan the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fool despise wisdom and instruction. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka takut akan Tuhan, mereka tidak bersifat pasif, mereka akan mengisi hidup mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar dari Alkitab, dengan sound doctrine, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak terkontaminasi, dengan didaskalia hygienose, pengajaran yang higienis, yang akan mengubah hidup mereka, sehingga mereka lambat laun menjadi satu di dalam sound doctrine itu, dan kebiasaan-kebiasaan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Lukas 9 ayat 23 katakan, orang yang mengikut aku, Yesus sendiri menantang kita, kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu sendiri. Maksudnya apa? Bahwa kita melayani Tuhan, komitmen yang lebih tinggi adalah komitmen mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka perintah yang emergensi ini harus kita lakukan. Bahwa kita berjalan kemanapun Yesus pergi, kita melakukan apapun yang Dia ingin lakukan. Dan kita terus mendekatkan diri kita kepada pengajaran-pengajaran Tuhan, sehingga hidup kita menjadi lebih hari, lebih benar, menjadi orang Kristen yang Alkitabiah. Coba selidiki hidup kita, apakah dengan aktif kita telah memeriksa hidup kita, menjadikan diri kita semakin lama semakin Alkitabiah. Apakah diri kita yang hari ini, tahun 2020 ini telah berubah dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah kita sudah mendekat? Apakah kita sudah semakin menjadi orang percaya yang Alkitabiah, mengubahkan semua prinsip-prinsip yang salah di dalam hidup kita? Sekali lagi saya mau katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Berarti kita harus mengisi hidup kita dengan pengetahuan-pengetahuan firman, dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan pasif, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang berhenti. Jangan menjadi orang Kristen yang stop. Jangan menjadi orang percaya yang tidak merindukan, tidak mau mencari kebenaran Tuhan, tidak mau mendekatkan diri, semakin lama menjadi semakin Alkitabiah. Yesus katakan, engkau bukan hanya menyangkal dirimu setiap hari, tapi engkau akan memikul salibmu setiap hari. Ada resiko-resiko di sana, tapi perintah ini bersifat emergensi. Kalau engkau percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Mesias, maka engkau akan melakukan perintah ini. Dan perintah ini bersifat keharusan. Tidak bisa tidak. Emergensi. Nah, kalau kita lakukan setiap hari, maka habit kita akan berubah. Kita akan mempunyai kebiasaan baru. Kebiasaan apa? Kebiasaan untuk mencari sound doctrine, mencari pengajaran yang benar. Engkau cinta firman Tuhan, engkau akan cari di mana kebenaran firman Tuhan itu berada. Rohmu tidak akan merasa tenang kalau engkau mendengar pengajaran-pengajaran yang terkontaminasi. Rohmu tidak akan tenang kalau engkau mendengar pengajaran-pengajaran yang hanya mengajarkan motivasi, mengajarkan ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telingamu. Tetapi rohmu akan siap, tubuhmu akan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu. Dan engkau akan memutuskan bahwa ini adalah pengajaran yang benar, saudara. Jadi engkau berjalan semakin lama, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin lama menjadi semakin orang yang Alkitabiah. Dikatakan oleh Yesus, kalau kamu akan mengikut aku, pertama, kamu sangkal dirimu sendiri. Kamu tidak peduli bahwa mengikut Tuhan itu adalah sebuah resiko yang harus ditempuh di jalan yang sempit. Tapi saya percaya bahwa sound doctrine akan mengubahkan hidup kita. Karena pengajaran yang benar akan membuat praktek iman yang benar. Pengajaran yang salah akan membuat praktek iman salah. Pengajaran sesat akan membuat praktek iman saudara menjadi sesat. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, untuk saat teduh kita pagi hari ini. Blessings.